Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Melawani, kelas B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan siklus penanggulangan bencana atau manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis-jenis bencana, bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Kemudian bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, contohnya konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan adanya teror. Istilah dalam mitigasi bencana. Ada bencana, bahaya, kerentanan, dan resiko. Bencana adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa atau yang disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar. Bahaya adalah fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian, kerusakan lingkungan, misalnya tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian adanya kerentanan. Kerentanan adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan, faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Contohnya, bangunan tidak tahan gempa, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana. Kemudian ada resiko. Resiko adalah dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh bahaya atau kerentanan. Adapun siklus penanggulangan bencana. Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana, yang bertujuan untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, serta mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda, dan kehilangan sumber ekonomis. Pra-bencana, ada pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Adapun saat terjadi bencana, ada tangkap darurat, bantuan darurat. Selanjutnya pasca bencana, ada pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi. Adapun prinsip-prinsip penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut. Cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitasi, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi, atau dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. Ini adalah prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Kemudian tujuan dalam penanggulangan bencana yaitu untuk
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kedua, menyelenggarakan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Keempat, menghargai budaya lokal. 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. 6. Mendorong semangat gotong royong dan kesetiakawanan dan kedermawanan. 7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sekian, terima kasih.